Saudara, gencatan senjata antara Iran dan Israel menandai berhentinya perang kedua negara. Hal ini menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi puluhan WNI yang masih ada di Iran maupun Israel. Kemudian bagaimana dengan perkembangan evakuasi WNI dan rencana ke depannya usai gencatan senjata. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Salah satunya ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha. Selamat pagi, Pak Judah. Selamat pagi, Mas Primana. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami saudara menyusul WNI yang saat ini belum terevakuasi dari Iran, Muhammad Jawad. Tapi saya ke Pak Judah terlebih dahulu. Pak Judah, untuk update WNI yang sudah dievakuasi, kalau kemarin kita sudah ada 11, kemudian 49, yang hari ini datang ataupun tiba di Indonesia, ada berapa Pak? Ya, dapat kami update bahwa sejak KBRI Tehran melakukan evakuasi jalan darat melalui Astara di perbatasan dan kemudian menuju ke Baku, Azerbaijan, total ada 60 warga negara kita yang sudah ada di Baku sudah kembali ke Indonesia secara bertahap ya, pada tanggal hari Selasa 11, kemudian kemarin ada 49 sehingga total ada 60. Jadi dari 60 tersebut 59 adalah warga negara Indonesia dan satu warga negara Iran, pasangan dari warga negara Indonesia. Pada hari ini yang sudah confirm jadwal penerbangan adalah 13 WNI dan 24 lainnya sedang menunggu jadwal penerbangan. Karena mereka memang menggunakan jalur penerbangan melalui Doha yang sebagaimana kita ketahui pada saat Iran melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar, terjadi penutupan wilayah udara di wilayah Timur Tengah dan kemudian mengganggu jadwal penerbangan. Saat ini kami sudah mendapat informasi bahwa Bandara Hamad di Doha sudah fully operasional, hanya mereka masih menata jalur-jalur penerbangan. Sehingga kita tunggu mudah-mudahan untuk yang 24 bisa segera mendapatkan jadwal pepulangan ke Indonesia. Oke, berarti yang 24 yang belum dapat jadwal penerbangan ini masih menunggu di Baku, seperti itu Pak ya? Ya, masih menunggu di Baku, mereka dalam kondisi aman ya, dan kemudian sudah ditangani oleh KBRI Baku sejak awal pada saat ketibaan mereka tanggal 20. Oke, baik. Ini kan 97 di tahap pertama Pak Judah. Tentunya masih ada tahapan kedua ataupun tahapan gelombang evakuasi yang kedua. Ini kapan akan dibuka untuk para WNI ini Pak? Ya, betul Pak Bagaimana kami sudah sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Iran bahwa saat ini KBRI Tehran membuka kesempatan untuk evakuasi gelombang kedua. Oleh karena itu kami sangat menghimbau agar para WNI dapat segera mendaftarkan ya, kepada KBRI Tehran mengenai kesediaan mereka untuk ikut dievakuasi. Oke. Kami memonitor memang sudah ada pembahasan mengenai gencatan senjata, namun dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini KBRI Tehran masih menetapkan status siaga 1. Jadi kami membuka kesempatan dan silakan bagi WNI kita yang ingin dievakuasi kiranya bisa segera mendaftar di KBRI. Oke, tapi sebenarnya prioritas dari pemerintah sendiri Pak Judah di tengah gencatan senjata yang sudah disepakati kedua negara dengan kondisi yang mungkin relatif lebih kondusif ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa menyelamatkan WNI dengan lebih lancar dan aman, atau justru ketika sudah eskalasinya turun ini banyak WNI yang justru oh ya sudah karena sudah aman kemudian mereka memilih untuk menetap. Seperti apa Pak? Ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, pembahasan gencatan senjata ini sudah dilakukan, namun hingga saat ini kami masih melihat bahwa potensi eskalasi ya, masih dapat terjadi. Tentu kita tidak harapkan, namun ketika status siaga 1 masih diterapkan oleh KBRI Tehran, kami melihat bahwa potensi ancaman itu tetap ada, dan oleh karena itu kita menghimbau warga negara kita untuk dapat ikut evakuasi. Nanti kalau sudah aman, ya silakan nanti kembali lagi ke Iran. Namun saat ini tentu akan sangat kita harapkan mereka aktif untuk bisa melakukan pendaftaran evakuasi. Ya. Kami sudah melakukan town hall meeting secara virtual kepada para WNI kita yang masih ada di sana, dan kemudian kita harapkan mereka bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh KBRI Tehran. Oke, sejauh ini dari komunikasi pihak Kemlu dengan para WNI yang masih di sana, ini bagaimana Pak? Apakah memang sama seperti beberapa hari sebelumnya, di mana masih ada 200 lebih dari mereka yang memilih untuk tetap
di sana dan tidak ingin dievakuasi? Ya, sebagai contoh misalkan mayoritas warga negara kita bertempat tinggal di kota Qom. Ini adalah pelajar dan mahasiswa memang ya sebelumnya sangat jarang menerima serangan dari Israel. Namun sekali lagi dalam konteks konflik bersenjata seperti ini, segala macam kemungkinan yang terburuk dapat terjadi. Sebagai contoh, pada saat Amerika melakukan serangan kepada instalasi nuklir yang ada di Fordo, Fordo ini jaraknya 47 km dari kota Qom. Nah, walaupun kami juga sudah mendapat informasi tidak ada radiasi nuklir ya dari dampak serangan tersebut, ya, namun tetap potensi itu kan ada. Ya, sebaiknya memang ikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran, jangan menunggu sampai last minute. Ya, ketika situasi nanti sudah sangat chaotic dan sangat berbahaya, kami dapat sampaikan bahwa kemampuan KBRI Teheran untuk dapat membantu proses penyelamatan itu akan sangat-sangat terbatas. Kemudian bagaimana upaya dari Kemlu sendiri, Pak Judah? Kalau misalnya memang mereka tetap kekeh gitu ya, tidak ingin dievakuasi, apa upaya-upaya yang dilakukan persuasinya? Kemudian bagaimana kemudian meyakinkan mereka untuk bisa kembali ke Indonesia terlebih dahulu sampai semuanya aman di Iran? Ya, yang pasti KBRI Teheran hingga saat ini masih fully operasional. Dan kita terus menjaga komunikasi dengan para WNI kita yang ada di sana. Sekali lagi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memang sudah menjadi kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah evakuasi warga negaranya di situasi yang berbahaya. Namun evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary. Kami di pemerintah tidak dapat memaksa WNI kita untuk ikut evakuasi. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah langkah-langkah persuasi pada para WNI, termasuk kepada WNI-WNI yang sudah bisa kita evakuasi ya, hingga saat ini. Kami juga minta bantuan untuk dapat juga menyampaikan ya kepada teman-temannya yang masih ada di Iran untuk bisa segera melakukan pendaftaran. Oke, kalau misalnya nih Pak, memang betul mereka ini tidak ingin dievakuasi dengan cara apapun, sudah dipersuasi, kemudian tetap menolak untuk dievakuasi karena mungkin punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk memastikan keselamatan mereka? Misalnya menyediakan tempat aman ataupun menyiapkan evakuasi ke tempat-tempat yang lebih kondusif, misalnya di negara-negara sekitar Iran, Pak. Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, ketika situasinya sudah sangat berbahaya, ya, kami tidak bisa atau tidak dapat memberikan false hope ya, bahwa kita dapat menyelamatkan mereka dalam kondisi atau keadaan seperti itu. Kemampuan KBRI Teheran akan sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, memang ini pilihan ya, dari setiap warga negara kita yang ada di sana, namun yang perlu dipahami adalah pilihan tersebut mengandung risiko. Ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di Teheran, ada risiko yang harus diperhitungkan. Baik, ada terakhir nih Pak, kemudian kalau misalnya kita bicara situasi sekarang ini eskalasinya sedang menurun, kemudian kalau misalnya ketika nanti amit-amit ada eskalasi yang meningkat, apakah ada kemungkinan dari pemerintah kita untuk mewajibkan evakuasi? Jadi bukan hanya bersifat voluntary lagi Pak? Dalam konteks tersebut kan kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Memang peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan, karena pilihan itu ada di masing-masing individu. Yang diatur adalah kewajiban bagi negara, bagi pemerintah untuk melakukan proses evakuasi. Ya, tidak ada rujukan bahwa kita bisa memaksa, karena kalau memaksa itu kan berarti kalau tidak ikut ada sanksinya seperti itu. Nah, aturan perundang-undangan kita tidak mengatur seperti itu. Jadi sekali lagi tentu pilihan ada di masing-masing individu. Kita pastikan bahwa negara siap untuk membantu, ya, namun kami juga perlu menyampaikan kondisi senyatanya. Kami tidak ingin memberikan, seperti kami sampaikan, false hope bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, KBRI mampu untuk menyelamatkan mereka. Tidak sedang case ya, bahwa kemampuan KBRI ketika situasi sudah sangat berbahaya itu sangat-sangat terbatas. Dan kami dapat sampaikan ya, sampaikan bahwa dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya, kami juga punya kewajiban untuk melakukan pelindungan kepada personil dari KBRI. Jadi dalam beberapa kasus evakuasi sebelumnya, kita pun akhirnya memindahkan personil dari KBRI karena mereka sudah sangat berbahaya bagi mereka untuk tetap bertahan di sana. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan oleh warga negara kita.
Baik, tentunya kita harapkan semoga eskalasi ini terus menurun dan juga tidak terjadi gejolak lagi, dan semoga juga ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik-baiknya untuk bisa mengevakuasi warga negara Indonesia dari sana. Terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.